sudah lihat berita-berita tadi? Bagaimana? Penasaran kan? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan penyakit kencing manis adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah dalam tubuh cukup tinggi karena tubuh tidak dapat menggunakan atau melepaskan insulin. Nah, apa saja sih gejala yang ditunjukkan pada penyakit ini? Yang pertama yaitu sering kencing. Yang kedua, ada rasa haus yang berlebihan. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Yang keempat, pandangan kabur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, kadar gula darah tinggi. Yang ketujuh, luka lambat sembuh. Dan yang kedelapan, yaitu berat badan yang menurun dengan drastis. Lalu, apa saja faktor risiko diabetes mellitus? Yang pertama ada faktor keturunan atau genetik, di mana anak yang memiliki orang tua dengan riwayat penyakit diabetes akan 3 kali lebih berisiko untuk terkena penyakit diabetes. Yang berikutnya adalah usia, di mana usia lebih dari 40 tahun akan lebih berisiko terkena penyakit diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. Yang berikutnya obesitas ataupun kegemukan, di mana mayoritas pasien diabetes mellitus tipe 2 berawal dari kegemukan. Yang berikutnya gaya hidup yang kurang sehat, kurang beraktivitas, dan juga kurang olahraga. Kemudian, menurut penelitian mengatakan bahwa keadaan stunting juga dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus. Stunting merupakan salah satu faktor risiko dari diabetes mellitus. Apa itu stunting? Stunting sendiri merupakan kondisi di mana terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak secara kronis akibat kekurangan gizi dan asupan nutrisi yang tidak mencukupi selama masa pertumbuhan mereka, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan. Dampaknya dapat berlangsung sepanjang hidup dan mencakup masalah kesehatan fisik dan perkembangan kognitif. Mengapa stunting sendiri ini merupakan salah satu penyebab DM? Ada beberapa poin yang dapat menjelaskan hal tersebut. Yang pertama ada resistensi insulin. Nah, stunting sendiri ini dapat mengganggu perkembangan sel normal di tubuh, termasuk sel yang terlibat dalam regulasi insulin. Hal ini dapat menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan karakteristik utama dari diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua adalah perubahan komposisi tubuh. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung mengalami perubahan dalam komposisi tubuh, seperti peningkatan lemak tubuh yang terutama pada lemak visceral. Penumpukan lemak visceral sendiri ini terkait erat dengan resistensi insulin dan resiko diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga ada faktor gizi. Stunting sering disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan. Nutrisi yang tidak tercukupi selama perkembangan anak dapat mempengaruhi sistem endokrin dan metabolisme yang dapat meningkatkan resiko dari diabetes mellitus di kemudian hari. Yang terakhir ada peradangan. Stunting dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Namun penting untuk diingat bahwa diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit multifaktoral yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup juga. Stunting pada anak adalah salah satu faktor risiko potensial yang dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di masa dewasa. Oleh karena itu, pencegahan stunting dengan memberikan nutrisi yang cukup kepada anak-anak selama masa pertumbuhan dan promosi pola makan sehat dapat membantu mengurangi risiko ini. Selain itu, gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan makan seimbang juga penting untuk mengurangi risiko diabetes tipe 2 di masa dewasa.